Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Yang saya banggakan mahasiswa dan mahasiswi, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berlanjut untuk menjalankan tugas-tugas kita, yakni kegiatan perkuliahan non tatap muka. Mudah-mudahan kegiatan ini tidak mengurangi ruh atau nilai belajar kita, mencari ilmu kita, meskipun terkendala pandemi ini dan tidak bisa bertatap muka. Harapan saya sebenarnya perkuliahan ini bisa berjalan dengan tatap muka. Baiklah, beberapa waktu yang lalu saya pernah menyampaikan ingin memberikan penjelasan materi perkuliahan ini, namun ada beberapa kendala, kesibukan dan lain sebagainya, sehingga membuat konten ini atau materi ini tertunda ya. Baik, langsung saja untuk menyingkat waktu. Materi yang pertama pada mata kuliah ini adalah cara membuat judul penelitian kuantitatif ya. Jadi sering kita jumpai bahwa pada saat kita mau melakukan penelitian, ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam cara membuat judul penelitian. Jadi membuat judul penelitian ini terkadang menjadi hal yang agak sulit bagi beberapa orang yang belum pernah melakukan penelitian sendiri. Baik, langkah-langkahnya untuk membuat judul penelitian. Yang pertama, lakukan observasi. Observasi ini adalah pengamatan langsung. Jadi bisa dilaksanakan oleh mahasiswa ketika praktik mengajar, biasanya kalau jurusan pendidikan ya. Ketika praktik mengajar, otomatis teman-teman sudah melakukan observasi di sana. Atau observasi bisa dilakukan ketika KKN. Jadi ketika KKN, teman-teman mahasiswa bisa melakukan observasi atau pengamatan langsung objek-objek yang didalami di dalamnya itu. Kemudian atau juga bagi pengurus pesantren, pengurus lembaga pendidikan, jadi otomatis itu sudah melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran atau kegiatan-kegiatan bimbingannya. Di observasi ya, jadi melihat secara langsung objek nyata. Tujuan observasi itu apa? Tujuan observasi itu adalah untuk menemukan beberapa hal yang seharusnya terjadi itu bagaimana, kok ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tujuan observasi itu nanti akan memunculkan identifikasi masalah, menemukan beberapa masalah, dan masalah itu akan menjadi kunci ya, menjadi kunci untuk diadakannya sebuah penelitian. Ini langkah kedua dari observasi itu langsung nanti lanjut dengan identifikasi masalah, menemukan beberapa masalah. Misalnya kalau di lembaga pendidikan pada saat pembelajaran, misalnya ketika pembelajaran ada beberapa siswa atau 1-2 siswa yang tidur misalnya. Jadi itu adalah masalah. Kenapa kok masalah? Karena harusnya mereka itu belajar, ternyata kok tidur. Jadi ini adalah masalah. Jadi ada beberapa siswa yang mengantuk saat mengikuti pelajaran atau bahkan tidur. Kemudian nilai ujian, prestasi belajar beberapa siswa rendah misalnya. Ini masalah ini. Harusnya nilainya kan bagus. Kemudian contoh kasus 3, beberapa siswa banyak yang datang terlambat ke sekolah. Kemudian contoh kasus 4, beberapa siswa belum bisa bersopan santun dengan guru dan teman-temannya. Ini masalah ini di lembaga pendidikan ya. Kemudian dari masalah itu nanti ditawarkan alternatif pemecahan masalah. Nah, dari identifikasi masalah itu nanti ada alternatif pemecahannya. Misalnya pada masalah 1 tadi ada beberapa siswa yang mengantuk saat mengikuti pembelajaran itu
mencari alternatifnya adalah bagaimana mencari metode yang bervariasi untuk membuat siswa semangat saat mengikuti pembelajaran. Nah, itu cari alternatif ini dicari sendiri oleh si peneliti. Kira-kira menggunakan alternatif apa untuk memecahkan masalahnya itu. Ibaratkan orang sakit, kalau misalnya sakit gigi, kira-kira diberi obat apa untuk menyembuhkan sakit giginya. Sakit perut misalnya, kira-kira untuk menyembuhkan sakit perut menggunakan alternatif pilihan apa yang cocok untuk sakit perut dan sakit-sakit yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah menghubungkan alternatif pemecahan masalah dengan masalah yang ditemukan dengan menambah kata kerja operasional. Jadi misalnya terhadapnya itu ditaruh di belakang, masalahnya itu ditaruh di belakang, alternatifnya ditaruh di depan. Jadi misalnya tadi motivasi belajar siswanya rendah, siswa mengantuk, siswa tidak semangat dan sebagainya. Nah, itu alternatifnya ditaruh di awal, menjadi pengaruh metode role playing. Jadi alternatifnya adalah salah satu metode role playing terhadap peningkatan motivasi belajar siswa di sebuah lembaga, misalnya di SMA Nurul Jadid, di SMK Nurul Jadid, di MA Nurul Jadid, MTS Nurul Jadid, maupun SMP Nurul Jadid misalnya. Gitu. Kemudian pada contoh kasus kedua tadi, prestasi belajar siswa rendah misalnya. Jadi dicarikan metode, barangkali ada metode drill, ini alternatifnya, kemudian dikasih kata kerja operasional, pengaruh metode drill terhadap peningkatan prestasi belajar siswa di SMA Nurul Jadid atau MA Nurul Jadid misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah beberapa langkah mudah ya, memang langkah-langkah untuk mencari judul, menemukan judul itu dari 4 langkah ini setidak-tidaknya dilaksanakan oleh calon peneliti. Yang pertama observasi, identifikasi masalah, mencari alternatif, kemudian menghubungkan alternatif pemecahan masalah dengan masalah yang ditemukan dengan menambah kata kerja operasional. Gampangnya begini, jadi kalau misalnya dari pertama langkahnya adalah observasi, dalam contoh kasus sehari-hari misalnya ada santri yang tidak bisa baca Al-Quran misalnya. Ini masalah ini. Dari hasil observasinya ditemukan bahwa ada beberapa santri yang tidak bisa baca Quran. Nah, nanti si peneliti mencari alternatif kira-kira agar siswa bisa atau santri bisa baca Al-Quran itu diberi alternatif apa, diberi treatment apa. Misalnya mencarikan alternatif. Nah, jadi langkah ketiganya adalah mencari alternatif, mungkin dikasih metode drill atau latihan terus misalnya, atau dikasih alternatif mengikuti taklimul lail atau taklimul Quran setelah maghrib itu. Jadi santri disuruh atau diikutkan dalam kegiatan program taklimul Quran ba'da maghrib, biasanya di musola-musola atau di masjid-masjid biasanya. Dan itu diberi jam tambahan khusus secara intensif seperti itu. Nah, kemudian nanti dihubungkan saja alternatif pemecahan masalah itu dengan masalah yang ditemukan dengan cara menambah kata kerja operasional. Misalnya pengaruh pemberian latihan atau waktu khusus pembinaan Al-Quran bagi santri atau terhadap peningkatan kemampuan baca Quran santri di pondok pesantren Nurul Jadid. Nah, itu sudah jadi judul. Jadi kalau misalnya ditarik dalam sebuah judul menjadi pengaruh metode atau pengaruh pemberian pembelajaran taklimul Quran ba'da maghrib terhadap peningkatan kemampuan baca Quran santri pondok pesantren Nurul Jadid misalnya. Nah, ini sudah jadi judul. Jadi demikian langkah-langkahnya. Terima kasih untuk materi ini. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.